Nafsa yang biasa kita kenal sebagai narkoba merupakan momok yang sangat sering dibicarakan, terutama di kalangan remaja. Dapat merusak generasi muda kita karena terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan nafsa di Indonesia telah terjadi di mana-mana oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun usia. Tingginya penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan memberi dampak pada negara maupun pemerintah. Menurut data yang diterima dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017, jumlah penyalahgunaan nafsa di negara kita adalah 3,5 juta orang yang jumlahnya semakin meningkat sampai akhir 2019. Oleh karenanya, negara kita masih tetap dalam darurat narkoba. Nafsa adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Definisi narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seaktif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh zat aktif lainnya adalah alkohol, inhalansia yang merupakan lem, bensin, thinner, kafein, dan nikotin. Zat psikoaktif adalah zat yang bekerja pada susunan saraf pusat secara selektif sehingga dapat menimbulkan perubahan pada pikiran, perasaan, perilaku, persepsi, maupun kesadaran. Klasifikasi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 dibagi menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagnesia diagnostis, dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini sebanyak 114 zat masuk ke dalam narkotika golongan 1. Contoh opium, kokain, ganja, MDMA. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan 2. Contoh morfin, betadine, dan fentanyl. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan 3. Contoh kodein dan buprenorfin. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat dinamis karena memungkinkan adanya perubahan penggolongan narkotika. Apabila zat ini banyak zat psikoaktif jenis baru atau dikenal dengan istilah New Psychoactive Substances (NPS) dunia termasuk di Indonesia, laporan tahunan United Nations of Drug and Crime atau UNODC tahun 2016 menyatakan dalam kurun waktu 2008 sampai 2015 sebanyak 644 NPNS telah dilaporkan oleh 102 negara. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa saat ini telah ditemukan sebanyak 46 NPS yang beredar di Indonesia dan sebagian besar sudah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Penggolongan lain menurut Buku Pedoman Penentuan Diagnosis Gangguan Jiwa (PBDGJ) 3 atau International Classification Disease ICD-10, zat psikoaktif kelompokan menjadi sebagai berikut. Alkohol, yaitu semua minuman yang mengandung etanol seperti bir, whisky, vodka, rum, wak, saguar, jiu, arak, obaida, termasuk di dalamnya adalah candu.
morfin, heroin, etidin, kodein, metadon, kanabinoid yaitu ganja atau marijuana, eksis, sedatif dan hipnotik, misalnya nitrazepam, clonazepam, bromazepam, kokain yang terdapat dalam daun koka, pasta kokain, bubuk kokain, stimulan lain termasuk kafein, metamfetamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.